Rina Sari berdiri tegak di depan meja rapat Dewan Direksi, tangannya gemetar meski ia berusaha menyembunyikannya dengan mengepal erat di sisi tubuh. Suara Ketua Dewan, Pak Budi Santoso, bergema dingin di ruangan beraj itu, kami terpaksa menurunkan Anda dari posisi manajer pemasaran, Bu Rina. Karena gaya hidup Anda yang baru saja Anda umumkan secara terbuka tidak sesuai dengan citra perusahaan kami yang konservatif. Tapi yang membuat napas Rina tertahan bukanlah kata-kata itu, melainkan pintu ruangan yang tiba-tiba terbuka lebar. Maya Putri, wanita yang selama 3 tahun ini ia sebut istri dalam hati, melangkah masuk dengan langkah tenang, mengenakan blazer hitam elegan, membawa map dokumen tebal, dan tersenyum tipis ke arah seluruh dewan. Ma mengganggu, kata Maya dengan suara jelas, saya datang sebagai pemegang saham mayoritas baru, Nusantara Tech. Dan saya ingin memastikan keputusan ini dibahas ulang. Ruangan langsung hening seperti kuburan. Rina merasa dunia berputar. Semua mata kini beralih padanya dan Maya, dua perempuan yang selama ini menyembunyikan segalanya demi karir dan keluarga. Rina ingat betul bagaimana semuanya dimulai 3 bulan lalu. Ia baru saja dipromosikan menjadi manajer setelah 5 tahun bekerja tanpa lelah di perusahaan teknologi terbesar di Jakarta. Hidupnya terasa sempurna di permukaan, gaji tinggi, apartemen mewah di Sudirman, dan orang tua di Surabaya yang bangga karena anak perempuan satu-satunya berhasil. Tapi di balik itu ada Maya. Mereka bertemu 4 tahun lalu di sebuah konferensi bisnis di Bali. Maya, putri seorang pengusaha properti besar, langsung memikat Rina dengan kecerdasannya dan senyumnya yang hangat. Mereka jatuh cinta diam-diam, menikah secara simbolis di sebuah ila kecil di Ubud, hanya dengan 2 saksi dan cincin sederhana. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis memang tidak diakui hukum, tapi bagi mereka, itu adalah ikatan hati. Rina selalu bilang kita cukup saling mencintai, Maya. Dunia luar tidak perlu tahu. Maya mengangguk waktu itu, tapi matanya selalu menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Kini, rahasia itu meledak. Seminggu lalu, Rina terpaksa mengaku kepada rekan kerjanya, Bu Lina, karena Lina melihat chat mesra di ponsel Rina saat rapat. Lina berjanji tutup mulut, tapi besoknya seluruh kantor sudah tahu. Gosip menyebar seperti api di musim kemarau. Rina memutuskan untuk jujur di depan berharap perusahaan modern ini bisa menerima. Ternyata ia salah. Surat pemecatan jabatan sudah menunggu di meja rapat hari ini. Dan sekarang Maya ada di sini sebagai pemegang saham terbesar. Rina merasa dadanya sesak. Apakah Maya merencanakan ini semua? Apakah cinta mereka hanya alat? Pak Budi berdehem, wajahnya memerah. Bu Maya, ini tidak terduga. Kami menghargai investasi Anda, tapi keputusan personal Bu Rina tetap berdampak pada tim. Maya duduk di kursi kosong di ujung meja, mata hitamnya tenang tapi tajam. Justru karena itu saya datang. Saham saya sebesar 51% sekarang. Dan saya ingin Bu Rina tetap di posisinya. Rina merasa lututnya lemas. Ia menatap Maya, bertanya tanpa suara, mengapa kau tidak pernah bilang? Maya hanya membalas dengan pandangan lembut yang pernah membuat Rina jatuh cinta bertahun-tahun lalu. Rapat berlanjut dalam ketegangan, tapi Rina sudah tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, di apartemen mereka di kawasan Kuningan, Rina meledak. Kau bohong padaku, Maya. Selama ini kau beli saham perusahaan tanpa bilang. Kau pakai uang keluargamu untuk apa? Untuk mengendalikan aku. Maya duduk di sofa, tangannya memegang gelas teh hangat. Aku melakukannya untuk melindungimu, Rin. Aku tahu suatu hari rahasia kita akan terbongkar. Keluargamu di Surabaya sudah mulai curiga.
Orang tuamu meneleponku minggu lalu, menanyakan mengapa kau jarang pulang dan selalu bersama teman perempuan. Rina tertawa pahit. Jadi kau beli perusahaan hanya untuk jadi pahlawan. Kau tahu betul di Indonesia ini, orang seperti kita dianggap dosa besar. Ibu dan bapakku akan bunuh aku kalau tahu aku punya istri. Maya berdiri, mendekat, tangannya menyentuh pipi Rina dengan lembut. Aku tahu harganya, sayang. Tapi aku juga tahu kau layak bahagia tanpa harus sembunyi terus-menerus. Rina menepis tangan itu, air mata mulai mengalir. Ia ingat wajah ibunya yang selalu berdoa 5 waktu, ayahnya yang bangga karena Rina berhasil seperti laki-laki. Bagaimana ia bisa menjelaskan ini? Malam itu mereka tidur berpisah, pertama kalinya dalam 3 tahun. Rina terbaring di sofa, memikirkan besok pagi saat ia harus masuk kantor sebagai mantan manajer yang masih dipertahankan karena istri yang tiba-tiba jadi bos besar. Keesokan harinya, telepon dari Surabaya datang pagi-pagi. Ibu Rina menangis di ujung sana. Rina, apa benar kabar yang Lina ceritakan? Kau punya hubungan dengan perempuan. Astagfirullah, nak, apa yang salah denganmu? Kami besarkan kau dengan agama, dengan norma baik. Pulanglah sekarang, kita cari ustad untuk ruyah. Rina menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti anak kecil lagi, yang dulu selalu patuh. Tapi sekarang, patuh berarti kehilangan Maya. Dan Maya adalah segalanya. Di kantor, suasana sudah berubah. Rekan-rekan yang dulu tersenyum kini menghindar. Bu Lina, yang dulu ia anggap sahabat, sekarang duduk di meja baru dengan senyum puas. Maya, Rin. Aku cuma kasih tahu demi kebaikan perusahaan, katanya saat mereka bertemu di pantry. Rina tahu itu bohong. Lina ingin jabatannya. Pengkhianatan itu seperti pisau di punggung. Tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan Pak Budi saat ia lewat di koridor, campuran jijik dan takut. Rina pulang lebih awal, hatinya berat. Maya sudah menunggu dengan makan malam spesial, tapi Rina tidak bisa menelan apapun. Aku harus pilih, Maya. Karir atau kita? Dan di negara ini, karir adalah segalanya bagi keluargaku. Maya hanya mengangguk pelan. Pilih yang membuatmu bisa hidup dengan dirimu sendiri, Rin. Aku akan tetap di sini, apapun keputusanmu. Malam itu Rina menangis sendirian di kamar mandi. Ia melihat bayangannya di cermin, wanita sukses yang selama ini berpura-pura. Apakah ia salah karena mencintai Maya? Atau salah karena selama ini menyembunyikannya? Pertanyaan itu menggantung seperti awan badai. Seminggu berlalu sejak rapat dewan yang mengguncang itu. Rina masih memegang jabatan manajer secara formal, tapi kekuasaannya sudah hilang. Tim pemasaran kini melapor langsung ke Lina. Setiap pagi Rina datang ke kantor seperti robot, menandatangani dokumen yang tak lagi penting, menghadiri meeting di mana suaranya hampir tak didengar. Maya, sebagai pemegang saham mayoritas, jarang muncul di kantor. Ia memilih bekerja dari rumah, mengurus investasi keluarganya di Bali dan Jakarta. Tapi setiap malam, saat Rina pulang, Maya selalu ada, memasak nasi goreng kesukaan Rina atau memijat pundaknya yang tegang. Cinta mereka masih ada, tapi retak. Suatu sore, Rina menerima undangan ideocal dari orang tuanya. Ia tahu ini akan buruk. Wajah ibunya muncul di layar, mata bengkak karena menangis. Ayahnya duduk di samping, wajahnya keras seperti batu. Rina, kami sudah bicara dengan Ustadz di masjid. Ini bukan pilihan, nak. Ini godaan setan. Pulanglah besok. Kami sudah siapkan kamar. Kami akan cari jodoh yang baik untukmu, laki-laki saleh. Rina menelan ludah. Bu, Bapak. Aku mencintai Maya.
Ya bukan godaan. Ya bagian dari aku. Ibunya menjerit kecil. Jangan sebut nama itu lagi. Kau mau kami mati malu di kampung? Tetangga sudah bertanya. Mereka bilang anak kami lesbian. Kata itu, lesbian, dicapkan dengan nada jijik yang membuat Rina merasa kotor. Ayahnya menambahkan dingin, kalau kau tidak pulang dan bertobat, anggap saja kami tidak punya anak lagi. Layar hitam. Rina menjatuhkan ponsel, tubuhnya gemetar hebat. Maya masuk ke kamar saat itu, melihat Rina meringkuk di lantai. Ia memeluk Rina tanpa kata, membiarkan air mata Rina membasahi bajunya. Mereka tidak mengerti, sayang. Tapi aku mengerti. Aku selalu di sini. Rina mendorong Maya pelan. Kau tidak mengerti, Maya. Kau dari keluarga kaya yang bebas. Orang tuamu bahkan tahu dan diam saja. Aku anak satu-satunya dari keluarga sederhana di Surabaya. Karirku adalah kebanggaan mereka. Sekarang semuanya hancur karena aku memilihmu. Maya diam lama. Kalau begitu, mungkin aku yang harus pergi. Biar kau bisa pulang dan jadi anak baik lagi. Rina langsung memeluk Maya erat. Jangan. Aku tidak bisa kehilanganmu. Tapi dalam hati, Rina bertanya-tanya berapa lama lagi ia bisa bertahan. Di kantor, situasi semakin buruk. Lina sekarang secara terang-terangan mengambil alih proyek besar Rina. Saat rapat tim, Lina berkata di depan semua orang, Bu Rina mungkin sibuk dengan urusan pribadi sekarang, jadi saya yang handle. Beberapa rekan tertawa kecil. Rina merasa darahnya mendidih. Ia berdiri, suaranya tenang tapi tajam. Proyek ini masih tanggung jawabku, Bu Lina. Jangan lupa saya masih manajer. Lina tersenyum manis. Tapi Dewan sudah bilang citra perusahaan. Anda tahu sendiri. Malam itu Rina menceritakan semuanya pada Maya. Maya mendengarkan, lalu berkata pelan, aku bisa pecat Lina besok kalau kau mau. Sahamku cukup untuk itu. Rina menggeleng. Jangan. Itu hanya buat aku terlihat lebih buruk. Aku harus lawan sendiri. Tapi dalam hati, Rina tahu ia lelah. Akhir pekan itu, mereka pergi ke Bali untuk menghilangkan stres. Di ila kecil yang sama tempat mereka menikah, Maya mengajak Rina jalan di pantai. Angin laut meniup rambut mereka. Maya berhenti, memegang tangan Rina. Ingat hari kita pertama kali ke sini. Kau bilang kau takut dunia tidak terima kita. Tapi aku bilang selama kita bersama, dunia bisa pergi ke neraka. Rina tersenyum tipis, tapi air matanya jatuh. Sekarang aku yang takut, Maya. Takut kehilangan segalanya. Mereka berpelukan di bawah bulan purnama, tapi Rina merasa ada jurang di antara mereka yang semakin lebar. Kembali ke Jakarta, surat dari pengacara keluarga Maya tiba. Ternyata Maya sudah menyiapkan wasiat, kalau terjadi apa-apa, seluruh saham akan jatuh ke tangan Rina. Rina terkejut. Kau gila. Ini terlalu besar. Maya mengangkat bahu. Aku ingin kau tahu, aku tidak main-main dengan cinta kita. Ini bukan alat kontrol. Ini bukti aku siap kehilangan segalanya demi kau. Rina memeluk Maya malam itu dengan penuh rasa bersyukur, tapi besok pagi, telepon dari Lina datang. Rina, ada rapat darurat besok. Dewan ingin bahas ulang posisimu. Dan orang tuamu datang ke kantor. Rina merasa dunianya runtuh lagi. Rapat darurat itu diadakan di ruang meeting kecil, hanya dihadiri Dewan inti, Lina, dan orang tua Rina. Ibu dan ayah Rina duduk di ujung meja, wajah mereka tegang. Pak Budi membuka rapat dengan suara berat.
Kami mendapat laporan dari keluarga Bu Rina bahwa situasi ini sudah memengaruhi kesehatan mentalnya. Kami khawatir produktivitas tim terganggu. Rina duduk diam, tangannya dingin. Ibunya tiba-tiba bicara, suaranya bergetar. Kami minta perusahaan ini bantu anak kami kembali ke jalan yang benar. Dia butuh cuti panjang dan konseling agama. Ayahnya menambahkan, kalau tidak, kami akan tarik semua dukungan kami sebagai keluarga. Rina merasa seperti boneka yang dipertontonkan. Maya tidak hadir, tapi Rina tahu Maya sedang di Bali mengurus bisnis. Saat istirahat, Rina menghadapi orang tuanya di koridor. Kenapa bapak dan ibu lakukan ini? Ini hidupku. Ibunya menangis. Kami lakukan karena sayang, nak. Kamu sudah tersesat. Perempuan tidak boleh menikah dengan perempuan. Itu melawan kodrat. Rina merasa hatinya hancur. Ia ingat masa kecilnya saat ibunya mengajarinya sholat, ayahnya mengajarinya berbisnis. Sekarang semua itu jadi senjata melawannya. Ia pulang dengan hati kosong. Maya menyambutnya dengan pelukan, tapi Rina menolak. Kau tidak tahu rasanya, Maya. Keluargaku menghancurkan aku di depan bos. Maya diam, lalu berkata, mungkin saatnya kita umumkan semuanya secara terbuka. Aku siap. Rina menggeleng keras. Jangan. Itu akan bunuh aku. Malam itu terjadi pertengkaran besar pertama mereka. Rina berteriak, kau selalu pikir uang bisa selesaikan semuanya. Kau beli saham, kau buat wasiat, kau pikir aku akan senang. Aku ingin dicintai, bukan dikendalikan. Maya balas dengan suara rendah tapi tajam, aku lakukan karena aku takut kehilanganmu, Rin. Di negara ini, orang seperti kita bisa dipenjara karena tuduhan moral. Aku hanya ingin lindungi kita. Rina pergi tidur di kamar tamu. Ia terjaga semalaman, memikirkan pilihan-pilihannya. Besok adalah hari ulang tahun Maya. Rina sudah siapkan kado cincin baru, tapi sekarang ia ragu memberikannya. Pagi harinya, Rina memutuskan untuk datang ke kantor lebih awal. Ia menemukan Lina sedang rapat kecil dengan tim, membahas proyek yang seharusnya milik Rina. Rina masuk tanpa izin. Ini masih proyekku, Lina. Kau ambil alih tanpa izin. Lina tersenyum dingin. Dewan sudah setuju, Rin. Mereka bilang kamu butuh waktu untuk urus keluarga. Rina merasa amarahnya meledak. Ia keluar ruangan, menelepon Maya. Aku tidak tahan lagi. Pecat saja Lina. Maya diam sejenak. Kau yakin? Itu berarti kau ikut campur dengan kekuasaanku. Rina mengiyakan. Siang itu, Lina dipanggil ke ruang dan diberi surat pemutusan kerja karena pelanggaran etika. Rina merasa menang tapi juga kosong. Ia tahu ini bukan kemenangan. Ini hanya balas dendam. Sore harinya, Maya pulang dengan kue ulang tahun. Mereka merayakan dengan tenang. Maya membuka kado dari Rina, cincin emas sederhana dengan ukiran inisial mereka. Ma atas kemarin, bisik Rina. Maya mencium keningnya. Kita akan lewati ini bersama. Tapi di luar, badai semakin mendekat. Berita tentang di manajer lesbian yang dilindungi pemegang saham sudah bocor ke media online. Artikel pertama muncul di portal berita lokal, drama di perusahaan tech, cinta sesama jenis mengguncang karir. Nama Rina dan Maya tidak disebut, tapi semua orang tahu. Artikel itu menyebar cepat. Ponsel Rina tidak berhenti berdering. Teman-teman lama dari kampus menelepon, sebagian menghibur, sebagian menyalahkan. Satu pesan dari sepupu di Surabaya, kamu mempermalukan keluarga besar kita, Rin. Jangan harap kami datang ke acara keluarga lagi.
Rina membaca sambil duduk di balkon apartemen, angin malam Jakarta yang panas menyapu wajahnya. Maya duduk di samping, memegang tangannya. Kita bisa pindah ke Bali. Di sana lebih terbuka. Aku punya Ila. Rina menggeleng. Aku tidak mau lari, Maya. Aku ingin lawan di sini, di tanah kelahiranku. Tapi dalam hati, Rina tahu ia mulai goyah. Keesokan harinya, rapat Dewan Besar diadakan. Kali ini Maya hadir secara resmi. Ia duduk di kursi ketua, suaranya tenang. Saya usulkan restrukturisasi. Bu Rina tetap sebagai manajer, tapi dengan tim baru. Dan perusahaan akan adopsi kebijakan inklusi terhadap keragaman. Pak Budi protes keras. Ini perusahaan keluarga, Bu Maya. Nilai-nilai kami dari dulu konservatif. Kalau kita lakukan ini, investor muslim akan cabut. Maya tersenyum tipis. Saham saya 51%. Keputusan saya inal. Rina melihat wajah para direktur memucat. Ia merasa bangga sekaligus takut. Apakah ia siap menjadi simbol perubahan di perusahaan ini? Setelah rapat, Rina dan Maya makan malam di restoran Rotop. Maya mengangkat gelas. Untuk kita yang berani. Rina ikut mengangkat, tapi pikirannya melayang ke ibunya yang belum bicara sejak ideocal itu. Malam itu, Rina menelepon ibunya lagi. Bu, aku tidak minta restu. Aku hanya minta paham. Aku bahagia dengan Maya. Ibunya menjawab dingin, kami sudah putuskan. Jangan hubungi lagi sampai kau berubah. Rina menutup telepon, air matanya jatuh. Maya memeluknya dari belakang. Keluarga bukan hanya darah, Rin. Kita bisa bangun keluarga baru. Tapi konflik batin Rina semakin dalam. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri setiap malam, apakah aku egois karena mempertahankan cinta ini? Apakah aku mengorbankan masa depan anak-anakku nanti, meski mereka tidak punya rencana anak? Di Indonesia, tekanan sosial begitu kuat. Berita di media semakin banyak. Ada yang memuji, ada yang mengutuk. Rina menerima ancaman anonim di email, kamu dan istri lesbianmu akan masuk neraka. Ia tidak cerita pada Maya, takut Maya khawatir. Suatu hari, Lina muncul di kantor lagi, kali ini sebagai konsultan eksternal yang diundang dewan lain. Ia tersenyum sinis pada Rina. Kau menang sementara, Rin. Tapi lihat nanti. Masyarakat Indonesia tidak akan terima orang seperti kalian selamanya. Rina tidak balas, tapi kata-kata itu mengganggu tidurnya. Malam itu ia bermimpi buruk, orang tuanya menangis di makam, karena anak mereka sudah mati. Ia bangun keringatan. Maya memeluknya. Kau aman bersamaku. Tapi Rina mulai ragu apakah ia benar-benar aman. Bulan berikutnya, perusahaan mengumumkan kebijakan baru, pelatihan sensitivitas gender dan inklusi. Rina ditunjuk memimpin tim. Awalnya banyak protes, tapi Maya berdiri di belakangnya. Tim baru Rina mulai bekerja dengan semangat. Beberapa karyawan muda mendekat, mengaku mereka juga menyimpan rahasia serupa. Rina merasa ada harapan. Tapi di rumah, hubungannya dengan Maya semakin tegang. Maya ingin Rina berhenti bekerja dan pindah ke Bali sepenuhnya. Kau sudah cukup berkorban, Rin. Biar aku yang urus semuanya. Rina menolak. Ini karirku, Maya. Aku bukan boneka sahammu. Pertengkaran kecil semakin sering. Orang tua Rina akhirnya datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Mereka menunggu di lobi apartemen. Saat Rina pulang bersama Maya, ibunya langsung menangis. Nak, pulanglah. Kami makan semuanya. Kami sudah siapkan pertunangan dengan anak teman Bapak. Ayahnya menatap Maya dengan dingin.
Kau yang merusak anak kami. Maya tetap tenang. Saya mencintai putri Anda, Pak. Dan saya tidak akan melepaskannya. Suasana tegang. Rina berdiri di tengah, merasa seperti terbelah dua. Akhirnya ia bilang, aku pilih Maya, Bu Pak. Ma. Orang tuanya pergi dengan air mata. Rina jatuh ke pelukan Maya, tapi hatinya hancur. Di kantor, proyek besar berhasil. Rina mendapat apresiasi dari investor luar. Tapi Lina tidak tinggal diam, ia bocorkan cerita ke media bahwa pemegang saham mayoritas memanipulasi jabatan untuk kekasihnya. Berita itu meledak. Saham perusahaan turun. Pak Budi memanggil Rina dan Maya ke ruangan. Ini sudah keterlaluan. Salah satu dari kalian harus mundur. Maya siap mundur, tapi Rina mencegah. Aku yang mundur. Ini karirku dari awal. Maya protes, tapi Rina sudah memutuskan. Malam itu, ia menulis surat pengunduran diri. Rina duduk di balkon, memandang lampu Jakarta. Maya duduk di samping. Kau yakin, Rin? Rina mengangguk. Aku sudah lelah bertarung di tempat yang tidak menginginkanku. Aku ingin mulai baru denganmu di Bali. Maya tersenyum, air mata bahagia di matanya. Mereka berpelukan lama, merasakan kedamaian setelah badai panjang. Tapi Rina tahu, harga yang dibayar mahal, karir, keluarga, dan harga dirinya sebagai profesional. 6 bulan kemudian, di Ila mereka di Ubud, Rina dan Maya menjalani hidup baru. Rina membuka usaha kecil konsultasi pemasaran online, bekerja dari rumah sambil menikmati alam Bali. Maya mengurus bisnis keluarganya dari jarak jauh. Mereka bahagia, tapi luka lama masih ada. Rina sesekali menelepon ibunya, tapi hanya dijawab dingin. Ayahnya tidak pernah angkat telepon lagi. Teman-teman lama jarang menghubungi. Rina belajar hidup dengan kehilangan itu. Suatu pagi, saat mereka berjalan di pantai, Maya bertanya, apakah kau menyesal, Rin? Rina berhenti, memandang laut yang tenang. Aku menyesal menyembunyikan kita terlalu lama. Tapi aku tidak menyesal memilihmu. Cinta ini membuatku tahu siapa aku sebenarnya. Mereka berciuman lembut di bawah sinar matahari, momen bahagia yang pernah hilang kini kembali. Tapi di malam hari, Rina masih terjaga, memikirkan semua pilihan yang diambil. Apakah ia benar mengorbankan segalanya demi cinta sesama jenis di masyarakat yang belum siap? Atau justru ia salah karena tidak memperjuangkan karirnya lebih keras? Rina menatap langit malam Bali yang penuh bintang. Ia tahu, hidupnya sekarang adalah miliknya sendiri. Tapi pertanyaan itu tetap menggantung, benarkah pilihan ini atau salah?